wabarakatuh. Halo semua, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rika Rahim. Saya merupakan salah satu mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 4 yang ada di Stisip Widya Puri Mandiri Cabang 6 Simpang. Hari ini, saya akan memandu kita semua untuk mendalami lebih dalam tentang dunia komunikasi massa. Sebelumnya, saya juga ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Firman Taufik Rahman MSI selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi massa yang telah membimbing kita dalam memahami materi ini. Kemudian, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi massa. Apakah teman-teman sudah mengetahui mengapa komunikasi massa itu sangat penting? Komunikasi massa adalah satu pilar penting dalam masyarakat modern. Coba bayangkan bagaimana kita mengetahui berita terbaru, perkembangan teknologi, atau bahkan tren fashion. Semua itu tidak lepas dari peran komunikasi massa. Nah, dalam presentasi ini kita akan membahas tentang apa itu komunikasi massa, karakteristik komunikasi massa, fungsi dan efek komunikasi massa, media komunikasi massa dan perkembangannya, dan juga tantangan dan masa depan komunikasi massa. Mari kita mulai perjalanan kita. Sebelum kita melanjutkan ke hal yang lainnya, baiknya kita mengetahui apa itu komunikasi massa. Nah, teman-teman, secara sederhana, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari sumber yang terorganisir kepada khalayak luas, heterogen, dan anonim melalui saluran media massa. Konten yang disampaikan bisa berupa berita, hiburan, informasi, ataupun opini. Sumber dari berita tersebut biasanya dari organisasi media seperti TV, radio, surat kabar, dan platform digital. Jangkauan penerima pesan bisa luas, beragam latar belakang, dan seringkali tidak saling mengenal. Setelah kita mengetahui arti dari komunikasi massa, selanjutnya mari kita bahas tentang karakteristik komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki beberapa karakter unik yang membedakan dari bentuk komunikasi lainnya. Yang pertama, bersifat satu arah. Umumnya, komunikasi mengalir dari media ke khalayak tanpa umpan balik langsung dan instan. Yang kedua, khalayak luas dan heterogen. Audiens sangat beragam dari segi usia, latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Yang ketiga, anonim. Sumber tidak mengenal khalayak secara personal, begitu pula sebaliknya. 4. Cepat dan serentak. Pesan yang disebarkan secara simultan ke banyak orang dalam waktu singkat. Yang kelima, membutuhkan saluran teknis, yaitu mengandalkan teknologi seperti pemancar, percetakan, ataupun server internet. Yang keenam, terlembagakan. Jadi dilakukan oleh organisasi formal, struktur, dan prosedur kerja. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki berbagai fungsi krusial bagi individu dan masyarakat. Yang pertama, sebagai informasi, yaitu menyediakan berita dan data faktual tentang berbagai peristiwa. Yang kedua, berfungsi sebagai edukasi, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khalayak tentang isu-isu penting. Yang ketiga, sebagai sarana untuk hiburan, karena menawarkan konten-konten yang menghibur dan menghilangkan stres. Yang keempat, persuasi atau pengawasan, yaitu berfungsi untuk mempengaruhi opini publik dan mengawasi jalannya pemerintahan serta lembaga lain. Yang keenam, kohesi sosial, membentuk kesatuan dan identitas sosial melalui isu-isu bersama. Dan yang terakhir yaitu transmisi budaya, menyebarkan nilai-nilai, norma, dan warisan budaya dalam satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke efek komunikasi massa. Efek komunikasi massa bisa sangat beragam, baik positif maupun negatif, dan dapat dirasakan pada level individu maupun sosial. Yang pertama, efek kognitif.
yaitu perubahan pada pengetahuan dan pemahaman, misalnya mengetahui peristiwa terkini. Yang kedua, efek afektif, yaitu perubahan pada perasaan, sikap maupun emosi, misalnya merasa marah karena berita korupsi. Yang ketiga, yaitu efek behavioral, perubahan pada tindakan atau perilaku, misalnya membeli produk yang diiklankan, ikut demo, dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah cukup mengetahui terkait dengan informasi dari komunikasi massa. Nah, selanjutnya media komunikasi massa dan perkembangannya. Dahulu, media massa didominasi oleh media cetak dan elektronik konvensional. Kini landscape-nya telah berubah drastis. Media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid mulai bergeser ke era digital. Kemudian, media elektronik konvensional seperti radio masih relevan digunakan terutama untuk berita cepat dan hiburan. Kemudian, televisi masih menjadi sumber utama berita dan hiburan bagi banyak orang. Media baru, new media, digital media itu mulai bermunculan seperti internet, website, berita, blog, forum online, dan juga media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok kini menjadi saluran komunikasi massa yang paling powerful. Platform streaming, YouTube, Netflix, Spotify mengubah cara konsumsi konten. Nah, perkembangan teknologi ini telah menjadikan komunikasi massa lebih interaktif, memecah sekat satu arah tradisional, merupakan suatu perkembangan juga bagi komunikasi massa. Teman-teman tahu belum sih tentang tantangan dan masa depan komunikasi massa? Komunikasi massa menghadapi berbagai tantangan di era digital. Yang pertama, disinformasi dan hoaks. Yang kedua, fragmentasi audiens. Yang ketiga, model bisnis yang berubah. Yang keempat, privasi dan keamanan data. Kekhawatiran tentang penggunaan data privasi dan personalisasi konten. Selanjutnya, kecerdasan buatan AI membawa peluang dalam tantangan dan produksi serta penyebaran konten. Masa depan komunikasi massa memungkinkan akan lebih personal, interaktif, dan terintegrasi dengan teknologi canggih. Namun juga menurut literasi media yang lebih tinggi dari khalayak. Nah, teman-teman, tentunya ketika kita menggunakan media massa, kita harus lebih bijak lagi dalam penggunaannya agar kita tidak bisa dikendalikan oleh AI atau hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sejauh ini, kita telah menjelajahi berbagai aspek penting dari komunikasi massa, mulai dari definisi, karakteristik, fungsi, efek, hingga tantangan dan perkembangannya. Memahami komunikasi massa bukan hanya tentang mengetahui media, tetapi juga tentang bagaimana pesan dibentuk, disebarkan, dan mempengaruhi kita sebagai individu dan masyarakat. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita memiliki peran penting dalam memahami, menganalisis, dan bahkan membentuk landscape komunikasi massa di masa depan. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi ini. Sebelum diakhiri, izinkan saya untuk menutupnya dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar, beli alpukat. Pulang-pulang bawa selasih. Ilmu komunikasi memanglah hebat. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan tentang komunikasi massa ini bisa menambah wawasan kita semua. Saya Rika Rahim pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.